皆さん、こんにちは。私はAmandaです。これから簡単にお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。Oke, minasan, ini adalah bunke yang pertama yaitu ada naka-naka yang artinya itu jarang ataupun tak kunjung atau bisa juga diartikan kadang-kadang. Nah, naka-naka ini biasanya diikuti dengan kalimat negatif. Untuk naka-naka ini sama seperti dengan tokidoki yang artinya juga kadang-kadang, namun berbedanya untuk tokidoki ini lebih ke sifat positif dan naka-naka lebih ke sifat negatifnya. Nah, contoh kalimatnya itu ada Densha ga naka-naka konai. Artinya itu keretanya tak kunjung datang. Ini bisa diartikan tak kunjung, jarang-jarang, ataupun kadang-kadang. Nah, untuk naka-naka ini memberi nuansa sudah mencoba atau menunggu, tetapi hasilnya itu belum terjadi. Nah, lanjut untuk yang kedua ini ada ja atau dewa yang artinya itu kalau begitu. Nah, seperti yang udah kita tahu ya minasang. Contoh kalimatnya ini ada kyou wa isogashi desu. Isogashi desu. Hari ini sibuk. Ja, ashita shimashou. Kalau begitu, mari lakukan besok. Ini untuk yang ja ataupun dewa ini bisa menggunakan dewa ataupun ja. Ini sesuai dengan konteksnya aja ya, minasang. Lalu beralih ke bentuk pasti. Nah, bentuk pasti di sini bakal ada banyak banget nih minasang. Yang pertama ini ada kanarazu. Namun kanarazu ini artinya itu pasti lebih ke harapan, yaitu berharap pasti dipakai saat sesuatu terjadi, wajib dilakukan, sangat diharapkan terjadi. Nah, contoh kalimatnya ada kanarazu sukudai o shite kudasai. Artinya itu berharap pasti atau pasti harap tolong kerjakan pekerjaan rumah. Ini untuk kanarazu yang artinya itu pasti. Lalu ada zettai yang artinya juga pasti, namun ini dalam hal mutlak dipakai untuk keyakinan kuat, janji ataupun penolakan tegas. Contohnya, zettai ni ikimasu. Pasti akan pergi. Jadi ini dalam bentuk mutlak, pastinya pasti mutlak. Lalu lanjut nih minasang ada desne, deshone, dan desho. Nah, untuk desne ini adalah artinya itu ya dalam bentuk konfirmasi. Sebenarnya desne juga ini adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Tapi ini lebih ke sifatnya itu lebih mengonfirmasi ya minasang. Contoh kalimatnya misalkan ada Kyou wa samui desu ne. Hari ini dingin ya. Jadi ini bentuk konfirmasi sama seperti K. Namun K itu lebih ke untuk pertanyaan normal ya. Kalau untuk desne ini pertanyaan namun lebih bersifat konfirmasi. Ini biasanya digunakan untuk mencari persetujuan yang sifatnya membutuhkan jawaban. Itu untuk desne. Lalu ada juga deshone. Deshone artinya tuh kan ya. Ini juga sama bentuk konfirmasi dan sama seperti K bentuk pertanyaan. Nah, biasanya digunakan untuk menegaskan informasi minasang. Contohnya ada sore wa abunai desu ne. Itu berbahaya kan ya? Karena untuk deshone ini artinya kan ya. Jadi sore wa abunai desu ne itu berbahaya kan ya. Terus kita bisa jawab menggunakan sodes atau ternyata kita juga bisa jawab dengan des aja nih minasang. Contohnya kayak sore wa abunai desho ne. Itu berbahaya kan ya. Terus kita bisa jawab dengan des. Itu untuk des artinya itu ya sama seperti hike, tapi untuk des ini lebih ke kesannya lebih kasar ya minasang. Des itu tapi kita bisa menggunakan desnya saja. Ini untuk des biasanya digunakan untuk seumuran ke bawah minasang. Des itu mengiyakan statement pertanyaan sama seperti hike yang artinya itu ya, tapi ini untuk desnya saja itu lebih ke kesannya kasar. Untuk yang lebih sopan yaitu so des, seperti itu. Lalu ada bentuk pasti lainnya yaitu ada zehi, ini pasti namun dalam bentuk usaha nih minasang. Jadi artinya itu bisa berusaha pasti, diusahakan
diusahakan pasti atau usahakan pasti. Nah, contohnya itu ada zehi aimasho, diusahakan pasti mari bertemu. Nah, ini untuk bentuk pasti namun dalam bentuk usaha. Lalu masih bentuk pasti yang lain yaitu ada kito, artinya itu yakin pasti. Ini biasanya digunakan saat merasa yakin percaya sesuatu terjadi. Contohnya ada kito umaku ikuyo, artinya yakin pasti akan berjalan dengan baik atau berjalan lancar ya minasang. Ini untuk kito. Selain kito ada juga tashikani, artinya juga pastinya, tidak salah lagi atau kalau tidak salah. Nah, untuk tashikani ini digunakan saat mengakui sesuatu itu benar atau memastikan sesuatu. Contohnya misalkan dalam percakapan dua orang, misalkan ada ano mise wa takai ne, artinya itu toko itu mahal ya. Lalu kita menjawab tashikani demo oishi yo, artinya itu tidak salah lagi, tapi enak loh. Jadi misalkan kayak toko itu jual sesuatu tapi mahal, jadi ini bisa menggunakan tashikani memastikan atau mengakui sesuatu itu benar atau memastikan sesuatu. Jadi bisa menggunakan tashikani yang artinya pastinya, tidak salah lagi ataupun kalau tidak salah. Nah, tashikani ini memiliki kekuatan atau nuansa yang sama dengan mochirong nih minasang. Mochirong itu bisa diartikan tentu saja, sudah pasti atau sudah seharusnya. Jadi mempunyai nuansa atau kekuatan yang sama. Lalu beralih ke yato. Nah, yato artinya itu pada akhirnya, namun biasanya seperti yang sering kita jumpai di buku paket ya, yato itu artinya itu akhirnya, tapi yato arti sejatinya itu lebih pada akhirnya. Ini biasanya digunakan saat ada rasa lega setelah berhasil. Contohnya, yato nihongo ga kawatte kita, artinya itu pada akhirnya bahasa Jepangnya telah mengerti. Nah, jadi ini menunjukkan sesuatu perasaan yang lega setelah kita berhasil melakukan sesuatu. Selain yato, ini juga ada kekyoku, artinya juga pada akhirnya. Ini nuansanya sama ya minasang, menunjukkan ada rasa lega setelah berhasil melakukan sesuatu. Contohnya ada kekyoko hitori de ita, artinya itu pada akhirnya telah pergi dengan seorang diri. Jadi misalkan kayak kita akhirnya bisa pergi sendiri gitu tanpa harus ditemani. Nah, ini bisa menggunakan kekyoku yato juga bisa ya minasang, karena artinya sama dan nuansanya juga sama, menunjukkan rasa lega setelah berhasil melakukan sesuatu. Lalu selain yato dan kekyoku ada juga toto. Nah, untuk toto ini artinya arti sejatinya itu akhirnya ya minasang. Jadi yang artinya akhirnya itu yaitu adalah toto. Contohnya toto ini ada toto ame ga futta, artinya itu akhirnya hujannya telah turun. Akhirnya hujannya telah turun. Ini bentuk masih sama ya minasang, nuansanya masih bentuk rasa lega setelah berhasil melakukan sesuatu atau setelah berhasil dalam kondisi sesuatu. Lalu beralih ke saiking yang artinya akhir-akhir ini atau baru-baru ini juga bisa. Biasanya itu dipakai untuk membicarakan kejadian dalam waktu dekat dari sekarang. Contohnya ada saiking isogashi desu ne, akhir-akhir ini atau baru-baru ini sibuk ya. Itu untuk bentuk saiking. Nah, untuk saiking ini hampir sama dengan konogoro yang artinya juga sama ya minasang, akhir-akhir ini atau baru-baru ini. Lalu ada desho yang artinya itu loh atau pasti ya. Nah, untuk desho ini mengiyakan suatu hal atau memutlakkan jawaban. Biasanya itu desho
sebagai bentuk mengiyakan suatu hal ya minasang. Contohnya di sini misalkan ada astaga ko arimasu, misalkan orang lain nanya ke kita, astaga ko arimasu, apakah ada sekolah besok, atau ini apakah besok sekolah ya minasang, itu untuk arti kiasannya aja, itu apakah besok sekolah. Nah kita bisa jawab iye ashita wa yasumi desho. Nah yasumi desho ini artinya tuh tidak, besok libur loh, karena untuk desho ini adalah mengiyakan suatu hal ya minasang, mengiyakan suatu hal atau memutlakan suatu jawaban. Lanjut berikutnya ada nonakani di dalam dan ada nonakade dalam atau di. Nah, biasanya untuk nonakani artinya itu di dalam, biasanya itu diikuti dengan kata kerja pasif ya minasang. Diikuti dengan kata kerja pasif. Contohnya ada hako no nakani neko ga imasu, artinya itu kucingnya ada di dalam kotak. Kucingnya ada di dalam kotak. Nah, atau bisa dalam saja juga bisa ya minasang. Misalkan kayak kucingnya ada dalam kotak. Di-nya tidak ikut juga bisa. Tapi jika diikutkan dengan di untuk arti dalam ini wajib diikutkan minasang, karena untuk di dalam ini jika bertemu dengan kata kerja pasif. Sedangkan nonakade artinya itu dalam, di ini lebih ke fokus pada aktivitas atau pilihan dalam suatu ruang ataupun kelompok. Contohnya, Santosu-san wa kurasu no nakade ichiban sei ga takai. Nah, saudara Santos punggungnya yang paling tinggi di dalam kelas, atau arti kiasannya itu adalah orang yang paling tinggi ya minasang. Punggung yang paling tinggi itu orang yang paling tinggi. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk nonakade ini tidak menggunakan kata kerja aktif, artinya itu dalam ataupun di dalam juga bisa, universal ya minasang. Ini untuk nonakade tidak diikuti dengan kata kerja aktif. Ini sama-sama pasif, bisa diikuti kata kerja pasif ataupun kata sifat juga bisa. Sedangkan jadi D itu ada dua nih minasang. Ini ada yang D dalam dan ada D yang artinya itu di. Kalau untuk D yang artinya itu dalam, ini tidak diikuti dengan kata kerja aktif. Artinya itu dalam atau universal ya, di dalam atau di dalam. Jadi tidak diikuti dengan kata kerja aktif, diikuti kata sifat ataupun kata kerja pasif juga bisa. Nah, untuk D yang artinya itu di, ini diikuti dengan kata kerja aktif. Jika dalam suatu kalimat terdapat kata kerja aktif, itu D-nya partikel D-nya itu bisa diartikan di. Jadi seperti itu. Lalu untuk uchi naka dalam atau nai, ini kanjinya sama ya minasang, kanji uchi naka nai dalam. Lalu uchi naka atau nai artinya juga dalam, ini sebenarnya sama aja ya minasang, masih satu konteks dengan nonakade atau nonakani, artinya itu dalam. Contohnya uchi no kaisa, dalam perusahaan. Masih dalam satu konteks. Lalu beralih ke yang lain saja nih minasang, yaitu ada deska yang artinya itu atau. Nah, untuk deska artinya atau ini jika dalam bentuk kalimat ya minasang, dalam bentuk bunkei. Tapi kalau ataunya saja dalam bentuk kotoba tunggal, ini bisa menggunakan mata wa. Nah, contoh dari bunkei deska ini ada kohi deska, ocha deska, kopi atau teh. Kopi atau teh. Ini untuk bentuk deska. Lalu lanjut ada shi artinya itu lagi pula. Nah, untuk shi ini bisa menggunakan objeknya itu partikel mo, lalu shi. Bisa menggunakan partikel mo atau bisa langsung aja juga boleh minasang. Nah, untuk shi sendiri ini biasanya digunakan untuk memberi beberapa
alasan sekaligus atau menambahkan alasan. Contohnya yasuishi, oishishi, yoku ikimasu, artinya itu lagi pula murah, lagi pula enak, akan sering pergi. Jadi ini menambahkan alasan sekaligus minasang, bisa menggunakan objeknya mo ataupun tidak. Lalu di bentuk bunke selanjutnya ada ya, nani, nado. Ini jajaran kata benda dan lain-lain. Ini biasanya digunakan untuk menyebut contoh tapi tidak semua contoh. Nah, contoh kalimatnya ada hong ya peng nado o kaimashita. Artinya itu telah membeli buku, pen atau pulpen dan lain-lain. Ini dalam bentuk untuk menyebutkan contoh tapi tidak semua. Lalu ada tari, nani, tari, simas, kata kerja, artinya itu dan lain-lain, menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Contohnya suma, suwa, teri, bio, mitari, gemu, o, shitari, simas. Artinya itu akhir pekan akan melihat televisi, bermain game, dan lain-lain. Ini untuk tari-tari. Lalu ada bentuk toka-toka seperti halnya, menyebutkan contoh secara santai. Contohnya di sini ada pangtoka jusu toka o kata, artinya itu telah membeli seperti halnya roti, seperti halnya jus. Nah, itu. Karena untuk toka-toka sendiri itu artinya seperti halnya ya minasang. Ini ada contoh lainnya. Itu contoh lain yang ada di buku praktis untuk toka-toka. Nah, untuk toka-toka ada di sini minasang. Heya no naka ni hong toka, bed toka, kagami toka ga arimasu. Artinya itu dari sini dulu ya minasang, karena ada simbol terjemahan awal yaitu ada partikel ga. Jadi ada seperti halnya buku, seperti halnya kasur, seperti halnya cermin di dalam kamar. Lalu tadi ada toka, ada tari, lalu ada penggabungan nih minasang, yaitu tari toka, artinya juga sama seperti halnya. Contohnya yasumi no hi wa eigami tari toka, kaimono shitari toka shitai desu. Artinya itu hari libur ingin seperti halnya melihat film, seperti halnya berbelanja, dan lain-lain. Ini untuk bentuk tari toka. Ini ada juga contoh lainnya yaitu ashita restoran de gohan o tabe tari toka, tomodachi to hanashitari toka shitai desu. Artinya ingin seperti halnya makan nasi, seperti halnya berbicara bersama teman, dan lain-lain di restoran besok. Jadi ini untuk bentuk tari shimas. Selain tari shimas, ini ada juga tari toka, shimas. Ada juga bentuk todochiraga. Nah, untuk todochiraga ini dipakai untuk membandingkan dua hal dan menyatakan mana yang lebih. Nah, di sini ada to pengulangan. Ini termasuk ke dalam simbol terjemahan awal. Nah, simbol terjemahan awal itu ada 4 ya minasang. Ada partikel wa, partikel mo, partikel ga, dan juga to pengulangan. Nah, contohnya di sini kohi to ocha to dochira ga suki desu ka? Nah, artinya di sini ini adalah to pengulangan, jadi diartikan ke belakang. Untuk to pengulangan itu diartikan ke belakang. Artinya yang mana yang suka, yang mananya yang suka
kopi, dan teh. Jadi ini to pengulangan diartikan ke belakang, lalu ke depan, dan selesaikan di sini. Nah, to di sini itu artinya dan. Selain to todochira ada to dewa ataupun ja. Ini contoh kalimatnya ada inu to neko dewa dochira ga suki desu ka? Yang mana yang suka? Yang mana yang suka? Anjing dan kucing. Ini untuk bentuk dewa ataupun ja juga bisa. Lalu ini ada bentuk sopan endes dan nandes. Nah, biasanya untuk endes ini menggunakan kata sifat i, yang diakhiri dengan i. Lalu untuk nandes ini bentuk sopan, biasanya dipakai untuk menjelaskan alasan ataupun penegasan. Nah, contoh kalimatnya ada doshite okuretan desu ka? Kenapa terlambat? Ini bertanya namun dalam konsep sopan. Dan biasanya untuk endes dan nandes ini menggunakan pola kalimat futsuke minasang. Kata kerja itu futsuke. Nah, futsuke itu ada ta, ada nai, ada tai, lalu ada jishoke. Dan ini lanjut aja ya minasang untuk mempersingkat waktu. Ada no, nano ini untuk penegasan, namun penegasan untuk seumuran ke bawah. Contohnya, kore watashi no hon nano, itu artinya itu buku saya. Jadi ini bentuk penugasan. Misalkan kayak atsui no, panas loh, atau panas ya, itu bisa. Tapi dalam bentuk penegasan. Untuk penegasan dipakai untuk seumuran ke bawah, karena ini sifatnya sedikit kasar ya minasang. Selain no, nano, ini ada juga nana, kana. Ini dalam bentuk konfirmasi, namun agak kasar ya. Artinya itu bisa kan ya, apakah ya, apakah tidak, apakah enggak ya, apakah bukan ya. Nah, untuk ini konteksnya itu menegaskan sebuah keraguan. Jadi menegaskan sebuah keraguan tuh gimana sih minasang? Contohnya misalkan kita udah tahu suatu hal tapi kita lupa dan ingin menegaskan sesuatu. Nah, ini bisa menggunakan bunkei ini. Jadi ini menegaskan sesuatu atau menegaskan sebuah keraguan. Nah, contohnya ini ada kireina, cantik kan ya? Lalu ada kireidana, apakah cantik ya? Lalu ada kana, menjadi iku kana, apakah pergi ya. Jadi ini menegaskan dalam sebuah keraguan. Lalu selain ini ada bentuk te yokata, artinya itu alangkah baiknya atau karena titik-titik alhamdulillah. Nah, ini untuk yokata adalah bentuk bersyukur nih minasang, menunjukkan rasa lega ataupun sedang karena sesuatu. Contohnya, mani ate yokata, karena sempat alhamdulillah. Ini menunjukkan kelegaan ya minasang. Dan terakhir ada made, sampai, dan madeni. Ini berbeda ya minasang, antara made dan madeni itu berbeda. Made artinya sampai, madeni artinya itu pada sampai. Nah, made ini bebas minasang, tidak ada ketentuannya, sedangkan madeni ini lebih kepada sampai masa, waktu, ataupun batas konteks. Contohnya, kita ambil yang made terlebih dahulu. Untuk made ini diterjemahkan awal minasang. Ini juga termasuk dalam simbol-simbol terjemahan awal. Contohnya ada goji made hatarakimasu. Artinya itu sampai jam 5 akan bekerja. Ini untuk made. Lalu untuk madeni ada goji madeni kite kudasai. Artinya tolong datang pada sampai jam 5. Nah, untuk madeni diartikan akhir ya, terjemah akhir, made diterjemahkan awal. Oke, jadi ini ada sekitar 30 ya minasang, ada 30 bunke ataupun bunke bunpo yang saya jelaskan pada video kali ini. Jadi untuk video kali ini
sampai sini dulu. Hai ijo des. Domo arigatou gozaimasu. Ja, mata nih.